Selamat siang, Pak. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kelas ini ada tugas ya, kelas ini ya, untuk membuat tugas makalah dampak masif korupsi ya. Mohon maaf, Bapak. Kelompoknya kan belum ditentukan, Pak. Oh iya ya, kelompok belum ditentukan ya. Saya ya nanti yang nentukan ya. Nanti Iya, Pak. Benar. ketua sekolah, ketua sekolah, ketua kelas. Nah, ketua kelasnya minta tolong Iya, Pak. yang ada atau yang sekarang ada di kampus ya, yang ada di kampus 2 ke pengajaran, saya minta tolong dikirimkan nama-nama kalian. Ya, nama dan NPM kalian. Nanti akan saya render. Saya foto atau bagaimana? Gimana? Halo? Nama list teman saya mau difoto atau digimanain, Pak? List teman-teman satu kelas 2A ini. Ya, Meli, minta tolong yang ada sekarang yang ada di fakultas sana. Kalau dikirim ke saya, nanti saya akan buat nama-nama kelompoknya langsung. Hari ini juga. Oke, teman-teman, saya hari ini akan membicarakan satu konsep gimana untuk membangun budaya anti korupsi. Jadi hari ini lebih banyak nuansa hukum mungkin yang akan saya bicarakan ya. Karena di bab berikutnya pada buku ajar ya, bukan buku ajar sebenarnya, pada PPT saya itu sebenarnya bab berikutnya adalah dampak masif korupsi. Di mana dampak masif korupsi itu menjadi tugas kalian. Nah, karena itu ini akan saya isi dengan membangun budaya anti korupsi lebih banyak pada nuansa hukumnya. Oke, saya akan tampilkan. Papernya udah bisa teman-teman lihat ya. Nah, jadi kenapa korupsi itu masuk sebagai extraordinary crime? Karena ada 4 hal. Yang pertama, dia berpotensi dilakukan oleh setiap orang. Kemudian random, targetnya victim. Jadi dia random, siapa saja bisa menjadi korban. Bahkan yang menarik itu korbannya merasa bahwa mereka tidak menjadi korban. Itu kejahatan luar biasa. Termasuk seperti kita ya. Kita itu banyak sekali aktor-aktor korupsi ya, atau para korupsi yang ada di ini saling berdekatan ya teman-teman. Jadi teman-teman saling berdekatan ikut kuliah saya, jadi seperti ini feedback harusnya. Nanti agak jauhan aja atau pakai satu handphone gitu ya, dengerin bareng-bareng nggak apa-apa. Oke, selanjut ya. Nah, kalau misalnya kita melihat para aktor-aktor korupsi itu ya, ternyata kita tidak merasa dirugikan. Nah, padahal sebenarnya yang dirugikan itu adalah kita. Luar biasanya korbannya itu tidak merasa kalau dia tidak dirugikan atau dia tidak menjadi korban. Kemudian yang ketiga, kerugian besar dan luas serta terorganisasi atau oleh organisasi. Artinya tidak mungkin kejahatan korupsi itu dilakukan secara sendiri. Nggak bisa. Karena itu akhirnya dia terstruktur, dia terorganisasi bersama-sama. Bahkan yang menarik, dia bisa lintas negara. Padahal kalau misalnya kita tahu ya, ada satu doktrin di dalam hukum yang disebut sebagai hukum positif. Nah, hukum positif itu apa? Hukum positif itu adalah suatu hukum yang berlaku di suatu negara saat ini, detik ini, dan tidak bisa berlaku di negara lain. Jadi begitu keluar dari wilayah negara, maka hukumnya pun berbeda. Nah, problemnya di sini. Begitu lintas negara,
maka negara kita sudah tidak bisa lagi menerapkan hukum-hukum atau sanksi-sanksinya kepada orang tersebut. Ada beberapa yang disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Misalnya TPPU ya, tindak pidana pencucian uang, atau terorisme, pelanggar HAM, dan narkotika. Dia masuk kejahatan luar biasa. Saya kira ini bisa dibaca sendiri nih teman-teman ya, nilainya ya, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sampai pada adil. Ada 30 macam sebenarnya. Jadi tindak pidana korupsi itu di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 itu ada 30 macam. Tapi untuk mempermudah orang awam dalam memahami 30 macam ini, akhirnya 30 macam ini dibedakan menjadi 7 macam. Nah, 7 macam ini: merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, sampai pada gratifikasi. Yang paling sering dilakukan itu ada pada poin 2, suap, lalu kemudian 7, jadi dan 4. 2, 4, 7. Ini yang sering dilakukan. Suap, pemerasan, dan gratifikasi. Artinya apa? Artinya bahwa tindakan korupsi itu bukan hanya adanya kerugian keuangan negara. Kalau misalnya suap, siapa yang dirugikan? Negara nggak rugi. Tapi ternyata juga masuk kategori sebagai korupsi. Kemudian ada seorang pejabat yang melakukan pemerasan. Ya, negara juga nggak rugi. Tetapi itu masuk kategori sebagai korupsi. Jika yang melakukan pemerasan adalah pejabat publik. Begitu juga gratifikasi, memberikan sesuatu kepada pejabat publik. Negara juga nggak rugi. Artinya apa? Bukan hanya kerugian keuangan negara, hal-hal yang juga masuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, maka dia disebut sebagai tindakan korupsi atau tindak pidana korupsi, biasa disingkat sebagai tipikor. Nah, sekarang kita masuk pada subjek hukum tindak pidana. Ini yang membedakan antara subjek hukum pada umumnya dengan subjek hukum tindak pidana korupsi. Nah, subjek hukum itu ada dua, teman. Di dalam hukum, subjek hukum itu ada dua. Yang satu adalah manusia, yang kedua adalah badan hukum. Nah, dua ini menjadi satu, dia disebut sebagai orang. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang, jadi pada misalnya, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, setiap orang, pada kata ini ya. Nah, setiap orang di dalam hukum itu ada dua. Yang pertama natural person, dia manusia. Yang kedua adalah real person, dia badan hukum. Berarti dua-duanya bisa. Badan hukum di sini dalam arti baik korporasi publik ataupun korporasi private. Lalu kemudian pegawai negeri. Nah, kita lihat di sini. Pegawai negeri ini siapa sih yang dimasuk kategori sebagai pegawai negeri? Biasanya seringkali masih banyak teman-teman yang, ini kalau misalnya kita luring ya, misalnya kita luring, lalu kita diskusi, tanya jawab terkait dengan pegawai negeri, masih banyak teman-teman yang mensalahartikan pegawai negeri. Jadi dianggapnya pegawai negeri itu adalah ASN. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negara atau aparatur sipil negara. Ternyata menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tidak seperti itu. Pada pasal 1 angka 2-nya di situ disebutkan yang dimaksud dengan pegawai negeri. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian. Yang pertama jelas ya, ini adalah ASN. Yang pertama pegawai negeri. Kemudian pegawai negeri sebagaimana dalam KUHP. Jelas, sama seperti yang pertama. Orang yang menerima gaji upah dari keuangan negara atau daerah, dia disebut sebagai pegawai negeri. Berarti mereka yang bekerja sebagai guru honorer, guru itu digaji dan diupah dari keuangan sekolah, sekolah dapat dari negara, maka dia masuk kategori sebagai pegawai negeri. Loh Pak, saya ini honorer Pak. Kok bisa pegawai negeri? Menurut undang-undang ini. Jadi undang-undang ini mendefinisikan pegawai negeri dalam arti sangat luas. Jadi banyak macamnya yang dimaksud dengan pegawai negeri.
Kemudian orang yang menerima gaji upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Berarti jika ada satu lembaga dia menerima bantuan dari negara atau daerah, maka pegawainya adalah pegawai negeri. Contoh misalnya ada pondok, pondok itu katakan ada di daerah Sebagus gitu. Nah, pondok ini kan pegawai-pegawai pondok tersebut yayasan ya. Pondok ini kan pasti badan hukum yang menaunginya yayasan. Karena nirlaba, tidak untuk mencari keuntungan. Nah, pondok ini jika misalnya dia mendapatkan bantuan dari negara atau daerah, baik itu bantuan untuk pembangunan bangunannya ataupun infrastruktur dan beberapa gajinya, maka secara otomatis semua pegawai dan karyawan pondok tersebut dapat disebut sebagai pegawai negeri. Padahal dia tidak terikat dengan pegawai negeri. Tapi karena dia mendapatkan bantuan dari pegawai negeri, dia disebut sebagai pegawai negeri. Yang terakhir, orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Jadi mereka yang mendapatkan bantuan modal atau fasilitas dari negara, dia masuk kategori sebagai pegawai negeri. Nah, dari melihat definisi yang terakhir ini, orang yang menggunakan fasilitas negara, maka dia masuk kategori sebagai pegawai negeri. Semua manusia atau semua orang yang ada di Indonesia, saya yakin tidak ada satupun yang tidak menggunakan fasilitas negara. Semuanya menggunakan fasilitas negara. Baik itu jalan, lampu, penerangan, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah fasilitas negara yang diberikan kepada warga negara. Maka setiap orang yang menggunakan fasilitas negara, di dalam undang-undang ini dia disebut sebagai pegawai negeri. Maka menurut undang-undang ini, jangan-jangan semua warga negara Indonesia yang sudah bekerja, dia disebut sebagai pegawai negeri. Artinya masuk kategori sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi. Jadi jangan macam-macam ya. Kadang-kadang kan teman-teman selama ini kan taunya ya bahwa pegawai negeri itu adalah pejabat negara. Jadi kerugian keuangan negara itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri. Tidak. Karena definisi pegawai negeri itu adalah yang terakhir ya, semua orang yang menggunakan fasilitas negara. Berarti kita semua ini, kalau misalnya kita sudah bekerja dan menerima gaji, maka kita masuk kategori sebagai pegawai negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Jadi sampai di sini teman-teman sudah paham tentang definisi pegawai negeri menurut Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi ini. Bedakan pegawai negeri dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ya. Jadi tolong dibedakan. Itu sempit masih ASN. Jadi tindak pidana korupsi ini diperluas lagi tentang pidana tentang pegawai negeri. Jadi sampai kepada semua orang yang mendapatkan atau yang bekerja dan mendapatkan gaji, dia adalah pegawai negeri. Ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Jadi pengertian pegawai negeri menurut KUHP ya, pada pasal 92 ayat 1. Delik itu artinya perbuatan, teman-teman. Jadi jika dalam hukum pidana namanya delik, artinya adalah perbuatan. Ada delik pidana, berarti perbuatan pidana. Ada delik aduan, perbuatan aduan. Ada delik korupsi, berarti perbuatan korupsi. Dan unsur-unsurnya. Artinya, ingat ya, di dalam hukum itu kebenarannya berbeda dengan konsep kebenaran lainnya. Karena sui generis. Jadi sui generis itu dia ada untuk dirinya sendiri, karena itu biasanya sulit dipahami bagi mereka yang tidak mempelajarinya. Nah, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sui generis. Jadi hukum itu koherensi. Kebenarannya adalah koherensi. Sesuatu dinyatakan benar jika berkesesuaian dengan pernyataan yang terlebih dahulu dinyatakan benar. Nah, pernyataan yang terlebih dahulu dinyatakan benar adalah undang-undang. Maka, jika ada satu perbuatan nyata
yang bertentangan atau unsurnya sesuai dengan apa yang ditulis dalam undang-undang, maka dia sudah dapat dikenakan delik tersebut atau dikenakan perbuatan tersebut. Jadi bagaimana kalau misalnya tidak ada, Pak, tidak diatur deliknya atau perbuatannya di dalam hukum? Nah, jika deliknya tidak diatur, ketentuannya ada pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namanya asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu perbuatan atau suatu delik yang tidak diatur, maka tiada hukum terhadapnya. Itu deliknya itu. Asas dalam bahasa Latinnya ya nullum delictum nulla puna sine facere punali atau nullum crimen. Nah, deliknya adalah setiap orang. Tadi sudah jelas ya, setiap orang. Orang yang dimaksud dengan orang itu pegawai negeri kan nanti ujung-ujungnya ya. Orang kan ada dua, manusia dan badan hukum. Ya. Lalu kemudian badan hukum ada dua, badan hukum publik ataupun private. Artinya korporasi. Nah, berarti si setiap orang satunya adalah PNS. Pegawai negeri itu tadi sudah saya jelaskan bahwa dia semua orang, berarti dua. Setiap orang, artinya semua korporasi dan manusia yang ada di Indonesia. Melawan hukum. Yang dimaksud dengan melawan hukum artinya melanggar unsur apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Kemudian melakukan perbuatan. Jadi dia melakukan sebuah tindakan. Ingat, tidak semua perbuatan adalah perbuatan hukum. Tidak semua perbuatan adalah perbuatan hukum. Kita melakukan sebuah perbuatan kadang juga bukan perbuatan hukum. Contoh misalnya kita makan ya. Makan ini kan aktivitas, dia disebut sebagai perbuatan, tapi bukan perbuatan hukum. Kita mandi di rumah. Nah, ini adalah perbuatan, tapi itu bukan perbuatan hukum. Kecuali kalau misalnya kalian mandi di alun-alun ya, maka itu masuk kategori sudah perbuatan hukum. Ada perbuatan, ada juga perbuatan hukum. Jadi tolong dibedakan mana yang perbuatan hukum, mana yang bukan. Nah, melakukan perbuatan, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan ini, perbuatan tersebut dilakukan dan melawan, melanggar. Kemudian unsurnya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jadi pada saat dia memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi unsurnya kena yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi ini pada ketentuan pasal 2. Berarti semua warga negara yang melakukan pelanggaran perundang-undangan tujuannya untuk memperkaya diri serta bisa menimbulkan ada kata dapat di sini teman-teman. Pada poin unsur kelima ya, pada ayat 1 yang dapat merugikan keuangan negara. Kata dapat. Kata dapat itu berarti belum terjadi. Sesuatu yang dapat itu kan berarti belum terjadi. Kalau misalnya yang merugikan keuangan negara, berarti negara rugi. Kalau ini dapat merugikan, dia belum terjadi saja, itu sudah masuk kategori sebagai tindak pidana korupsi. Karena itu biasanya di dalam hukum itu terminologi semantiknya benar-benar tinggi ya teman-teman. Jadi semantik itu adalah makna dari kata per kata sesuai dengan makna apa yang dibuat oleh si pembentuk perundang-undangan. Jadi setiap kata, setiap unsur ya itu memiliki pengertian-pengertian yang berbeda-beda. Begitu salah menghermeneutik, hermeneutik itu artinya menafsir. Namanya hermeneutika. Hermeneutika artinya adalah menafsir. Begitu si pembaca itu salah menafsir, salah melakukan hermeneutik, akhirnya salahlah apa yang dimaksud dengan pembentuk peraturan perundang-undangan ini. Karena itu agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, maka setiap perundang-undangan itu pasti diberi tambahan berita atau tambahan lembaran negara Republik Indonesia yang disebut sebagai penjelasan. Kan ada pasal 1 penjelasannya apa. Kalau sudah cukup jelas, ya tinggal ditulis cukup jelas dan sebagainya. Jadi sesuatu yang bisa menimbulkan penafsiran dia akan dijelaskan dalam perundang-undangan tersebut. Ayat 2 apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, namanya ini penjelasan yang tadi ya. Yang saya garis bawahi merah ya. Kerugian perekonomian negara tidaklah menjadi syarat untuk dapat diterapkannya pasal
Ini. Jadi walaupun tidak ada kerugian negara, tapi dia untuk menguntungkan diri sendiri, misalnya memeras dapat uang, keuntungannya untuk diri sendiri, lalu menerima suap, keuntungannya untuk diri sendiri, gratifikasi, keuntungan dari diri sendiri, tidak ada kerugian keuangan negara atau tidak ada kerugian perekonomian negara, masuk juga kategori sebagai korupsi. Pasal 3-nya, setiap orang dengan tujuan, jadi dia harus punya tujuan, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, karena subjeknya cuma ini ya. Kemudian menyalahgunakan kewenangan, karena dia punya kekuasaan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, walaupun tanpa ada kerugian keuangan negara ya, tapi ada penyalahgunaan kewenangan, dan penyalahgunaan kewenangan itu dikarenakan adanya jabatan atau kedudukannya, lalu menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri, dia masuk juga kategori sebagai korupsi. Ini penjelasannya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, pasal 13, jadi dari 7 tadi teman-teman ya, 7 tadi itu ini langsung dasar atau unsur-unsur deliknya. Pasal 1, pasal 2, lalu pasal 13 ya, pasal 3, pasal 13. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji, nah ini gratifikasi kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan kedudukannya atau pemberi hadiah jadi dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Jadi semua orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena kekuasaan yang melekat padanya, itu masih kategori sebagai gratifikasi. Nah, kemudian lantas gimana Pak agar kita tidak terjerat oleh gratifikasi? Agar kita itu kalau misalnya nanti Pak saya jadi pejabat, ya kalian ya nanti suatu ketika menjadi pejabat, lalu saya diberi ini, pemberian ini masuk kategori sebagai gratifikasi atau tidak, itu dari mana saya bisa mengetahuinya? Nah, ada ketentuan pedoman tentang pembatasan gratifikasi. Saya lupa nomornya, tapi itu tahun 2017. Jadi B1303 nggak salah. Garing berapa saya lupa gitu ya. 2017. Pedoman pembatasan gratifikasi. Nah, pada pedoman pembatasan gratifikasi itu tidak masuk kategori sebagai gratifikasi jika pemberian itu bisa merusak hubungan keluarga atau hubungan kemanusiaan. Jadi, jika pemberian itu merusak hubungan, dengan menolaknya pemberian tersebut dapat menimbulkan rusaknya hubungan manusia, maka itu tidak masuk kategori sebagai gratifikasi. Contohnya, pemberian dari orang tua, pemberian dari kakek, saudara, famili, keluarga, itu tidak masuk kategori sebagai gratifikasi. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya kita melangsungkan perkawinan, misalnya melangsungkan perkawinan baik diri sendiri, kemudian atau orang tua yang mengawinkan anaknya, lalu kan si tamu undangan kan datang, dia kan memberi. Nah, apakah ini masuk kategori sebagai gratifikasi? Menurut pedoman ini, menurut pedoman pembatasan gratifikasi, bahwa maksimal pemberian itu adalah 1 juta rupiah. Jadi, jika di bawah 1 juta rupiah, maka itu bukanlah gratifikasi. Gimana Pak kalau misalnya ada orang yang bukan siapa-siapa, dia melakukan pemberian Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Apakah masuk gratifikasi juga? Jika pemberian itu di bawah 300.000 dan selama 1 tahun nilainya tidak sampai 1 juta. Jadi kalau kalian diberi orang ya, misalnya seorang pejabat nantinya, pejabat publik diberi orang, lalu orang itu memberikan nggak sampai 1 juta dalam setahun, entah itu uang, barang, dan sebagainya, maka itu bukan masuk kategori sebagai gratifikasi. Ya, jadi ternyata ada pembatasan-batasannya. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar pejabat negara ini tidak takut dalam menjalankan
aktivitasnya gitu ya. Ini ada yang ngangkat tangan ini. Hah? Mau tanya gimana? Pencet Pak. Oh, kepencet. Selanjutnya, nah ini. Setiap orang, pasal 15, yang melakukan percobaan atau pembantuan atau perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan tindak pidana korupsi. Ya, jadi penyalahgunaan kewenangan ya. Nanti bisa dibaca sendiri nih teman-teman. Nah, jurisprudensi. Di sini teman-teman melihat ada jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah putusan hakim terdahulu yang sudah ingkrah dan dijadikan dasar putusan bagi hakim saat ini. Jadi ada beberapa jurisprudensi. Oke, ini ada 74 slide ya teman-teman. Nanti saya berikan, teman-teman bisa mempelajarinya. Nah, slide-slide ini sebenarnya merupakan uh, nah, slide-slide tadi itu, yang banyak itu tadi ya, itu sebenarnya merupakan unsur-unsur atau pasal-pasal dari 7 ini. Merugikan keuangan negara, suap, dan sebagainya sampai pada gratifikasi. Jadi dasar-dasarnya itu sudah ada di sana. Seperti misalnya pada tadi ya, untuk melakukan atau untuk mengetahui dari 7 ini, tentunya kita harus tahu siapa dulu subjeknya yang melakukan. Jadi begitu sudah tahu siapa subjeknya, lalu kemudian kita cari tahu apa objeknya. Objeknya ini ada 7 ini. Jadi jika ketujuh objek ini dilanggar oleh subjek tadi, maka dia sama dengan korupsi. Rumusnya gitu sudah. Subjek, ya, jika misalnya dia plus objek, maka dia sama dengan korupsi. Subjek, dia tidak sama dengan objek, maka dia tidak melakukan korupsi. Jadi rumusnya itu teman-teman. Jika subjek ternyata melakukan objek ini, unsur-unsur pada objek ini sudah kena, maka dia adalah korupsi. Bisa memahami ya teman-teman ya? Siap, bisa Pak. Iya, bisa Pak. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, kita diskusi kan? Halo? Nggak ada? Insya Allah gak ada, Pak. Nggak ada diskusi ya. Nah, nanti ketua kelasnya saya minta tolong, atau siapa saja, kirim Sudah ke grup saya kirim. nama. Oh, sudah dikirim ya? Sudah saya kirim, sudah saya foto, Pak. Oh, ya. Nah, ya. Berarti ada 31 teman-teman ya? Iya, ada beberapa orang yang juga berhenti, Pak. Itu ada yang dicoret pokoknya, Pak, namanya. Oh, yang dicoret ini namanya nggak ada ya? Orangnya nggak ada yang dicoret ya? Iya, Pak. Oke. Terus itu ada, Pak, yang namanya Yulia. Yulia itu juga sudah berhenti. Juli ya? Iya, Pak. Tulisan tangan ini, Yulia Nur Aziza. Nggak ada ya? Iya, nggak ada, Pak. Hmm. Oke, tidak ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, kalau misalnya tidak ditanyakan ya, saya akan memberikan gambaran nanti tentang tugasnya. Tugasnya itu
dampak masif korupsi. Kalian lihat pada buku ajarnya atau lihat slide saya, PDF-nya ya. PPT, slide PPT-nya tentang dampak masif korupsi. Nah, pada dampak masif korupsi itu kalian bisa membuat dampaknya harus jelas dulu terhadap apa. Masif ini kan artinya banyak kan. Masif itu berarti sangat banyak sekali, masif. Nah, dampaknya terhadap apa? Dampak masif terhadap hukum, terhadap ekonomi, terhadap politik, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus pilih salah satu dampak masif. Jangan hanya judulnya ini dampak masif korupsi apa, jangan hanya itu. Kalian harus pilih. Nah, sebenarnya yang paling utama itu ada pada rumusan masalah. Nanti makalahnya kan ada 3 bab, teman-teman. Makalahnya itu ada 3 bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Nah, pada bab pendahuluan ini 1.1-nya adalah latar belakang. Lalu kemudian 1.2 rumusan masalah. Nah, inti atau poin terpenting ada pada rumusan masalah. Jadi setelah rumusan masalah, lalu kalian kristalkan rumusan masalah itu menjadi judul. Kemudian 1.3, tujuan kalian melakukan penulisan itu apa? Lalu 1.4, manfaat penulisannya apa? Baru kemudian setelah itu bab 2, pembahasan. Nah, pembahasan ini ditentukan dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2, maka pada bab 2 ini ada 2.1 tentang untuk menjawab rumusan masalah 1. Lalu kemudian 2.2 menjawab rumusan masalah 2. Rumusan masalahnya nggak usah banyak-banyak, cukup 2 saja. Lalu bab 3 penutup. Penutup itu adalah kesimpulan. Dan saran kalian apa terhadap hal tersebut. Oke, jadi berarti inti dari makalah ini apa, Pak? Inti dari makalah ini sebenarnya adalah prescription. Intinya adalah pada preskripsi kalian. Preskripsi itu saran. Jadi intinya itu sebenarnya ada pada penutup itu. Pada penutup, pada kata saran itu. 3.2. 3.1 kan kesimpulan. 3.2 itu penutup. Kalau saya kasih ini seperti ini, teman-teman. Saya tutup dulu ya. Pak, boleh. Ntar saya buka Word ya, teman-teman. Ini ada yang angkat tangan, kepencet atau memang mau bertanya? Mau bertanya, Bapak. Ya, silakan. Mohon izin bertanya, Bapak. Kan untuk PNS itu ada beberapa tingkatan kan ya, Pak ya? Nah, setahu saya untuk naik ke tingkatan selanjutnya, semisal dari golongan A naik ke golongan B, itu membutuhkan pemberkasan yang sangat banyak. Nah, dari itu biasanya setahu saya nih, Pak ya, ada oknum yang membuat seperti ini, Pak. Kamu bisa naik setelah kamu bayar segini, bisa naik tingkat setelah kamu bayar segini. Nah, itu juga termasuk dalam korupsi juga kan ya Pak, seperti yang dijelaskan pada undang-undang yang tadi Bapak jelaskan. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Itu pemerasan, Mas. Unsurnya kena dari situ. Jadi unsur pemerasannya kena. Kenapa? Karena dia meminta sesuatu karena jabatan dan kekuasaan ada padanya. Kalau dia nggak punya jabatan kan nggak bisa. Kalau misalnya dia nggak punya jabatan, kamu bayar saya, nanti saya naikkan kepangkatanmu, atau saya permudah administrasimu. Jadi kalau nggak ada kekuasaan nggak bisa. Berarti itu masuk kategori sebagai pemerasan. Satu-satunya cara laporkan. Makanya berani untuk melaporkan. Hanya biasanya kalau misalnya orang kita berbeda ya, kita berbeda dengan yang lainnya, kita melaporkan dan lain sebagainya. Ya.
Mereka ini kan mayoritas. Jadi kalau sudah di satu kantor ya, di satu daerah sudah seperti itu ya, biasanya bersih-bersih itu ya balik lagi ya, saya harus balik lagi ke konsep filosofis terkait dengan konsep bersih-bersih. Bersih-bersih itu baru bisa dilakukan jika dilakukan dari atas. Nggak bisa bersih-bersih itu dilakukan dari bawah. Nah, kalau misalnya ternyata negara, ini juga otokritik terhadap negara juga ya. Nah, negara menginginkan semua warga negara dan akhirnya dijadikan sebagai pegawai, masuk kategori sebagai pegawai. Artinya apa di situ? Artinya negara menginginkan bersih-bersih dari bawah. Hakikat kalau misalnya kalian katakan rumah ya, kalau kalian bersih-bersih dari bawah, yang bawah dulu dibersihkan, ada kalian bersih ke atas, kotoran yang atas kan jatuh lagi ke bawah. Akhirnya apa yang terjadi itu nggak efisien atau nggak praktis. Maka sebenarnya bersih-bersih yang tepat itu dilakukan adalah bersih dari atas dulu. Yang atas dulu bersihin. Baru setelah itu bersihin yang bawah. Nah sama juga kalau misalnya kita ngomong dalam satu pendidikan ya. Di dunia pendidikan ya. Nah kalau misalnya kalian bicara fakultas, maka yang harus dibersihin dulu ya dekannya dulu dibersihin. Dekanatnya dulu dibersihin. Lalu dosen-dosennya dulu dibersihin. Baru setelah itu mahasiswa-mahasiswanya dibersihin. Nah kalau misalnya kalian ngomong tataran universitas, ya rektornya dulu dibersihin. Jangan kita meminta mahasiswanya yang bersih, tapi ternyata dosen dan lembaganya justru tidak melakukan hal itu. Jadi laporkan, gitu mas ya. Jadi Sakin, ada lagi? Siap, sudah jelas Pak. Berarti melaporkan ya Pak ya? Laporkan. Hanya sekarang kan problemnya berani nggak melaporkan. Itunya Pak. Iya. Oke ini ya teman-teman ya, untuk tugas ya. Jadi tugas makalah itu ada 3 ya. Bab pertama, yang pertama kan judul ya teman-teman. Judul ini merupakan kristalisasi dari rumusan masalah. Lalu kemudian bab pertama ini bab 1 pendahuluan. Nah pada bab pendahuluan 1.1 itu latar belakang. Das. Lalu kemudian 1.2 dia rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah di sini, rumusan masalah ini maksimal 2, minimal 2. Ya. Jadi sebenarnya rumusan masalah ya cuma 2, nggak boleh 1, nggak boleh 3, jadi hanya 2 saja. Mengapa 2 Pak? Ya biar nggak banyak-banyak. Lalu kemudian 1.3, apa manfaat kalian? Tujuan kalian melakukan penulisan? Tujuan penulisan apa? 1.4, manfaat penulisan apa? Nah, ditambah lagi, saya lupa tadi ada yang kelupaan, 1.5. Metode kalian itu apa? Karena kan mencari jawaban rumusan masalah untuk sebuah karya ilmiah, yang membedakan karya ilmiah dengan karya-karya yang lainnya adalah penggunaan metode. Nah, penggunaan metode yang kalian gunakan itu menggunakan metode apa? Itu harus jelas ya. Metode banyak macam. Kalian bebas mau menggunakan apa. Kalau misalnya saya ya, misalnya bicara dengan mahasiswa fakultas hukum ya, metode yang saya gunakan cuma 1, yaitu metode penelitian hukum. Nggak ada lagi selain itu. Tapi kalau misalnya kalian, saya bisa memahami banyak metode. Katakan misalnya terkait dengan metode deskriptif, ya, kuantitatif ataupun kualitatif, yang dimulai dari hipotesa. Hipotesa itu kan pernyataan yang dibutuhkan pembuktian kebenaran dari pernyataan tersebut. Itu hipotesa. Deskriptif, kalau misalnya dia tidak bisa dijelaskan dengan angka, namanya kualitatif. Kalau dia tidak bisa dijelaskan dengan teks, namanya kuantitatif. Jadi itu, terserah nanti kalian mau pakai metode yang mana untuk metode penulisan. Lalu kemudian bab 2, yaitu
pembahasan. Nah, pada bab pembahasan di sini 2.1 itu adalah pembahasan rumusan masalah 1. 2.2 dia adalah pembahasan rumusan masalah 2. Jadi pembahasan untuk rumusan masalah kedua. Baru setelah itu bab 3, yaitu penutup. 3.1 simpulan. Lalu 3.2 saran. Lalu kemudian yang terakhir daftar isi. Kok daftar isi? Daftar pustaka. Nah, untuk footnote atau catatan kaki ya, bukan footnote, catatan kaki. Untuk catatan kaki, kalian bisa menggunakan konsep innote ataupun footnote, bebas. Jadi saya berikan konsep catatan kakinya bebas. Bisa pakai kutipan artinya. Kutipan itu bisa menggunakan innote, bisa menggunakan footnote. Ya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan innote, catatan kaki, bukan innote, footnote. Kalau kalian pakai catatan kaki menggunakan footnote, maka stylenya gunakan style Harvard. Style Harvard itu yaitu nama pengarang, koma, tahun, koma, judul buku, koma, penerbit, titik 2, kota penerbit, halaman berapa. Itu style Harvard. Daftar pustaka pun juga seperti itu. Jangan lupa nanti setelah judul itu ditaruh daftar isi. Nah, di sini ada daftar isi. Kalau nggak ada daftar isi kan nanti bingung buka halaman berapa ya. Jangan lupa ini sistematika penulisannya ya teman-teman. Gampang kan ya untuk sistematika penulisannya ya. Saya kira bisa dipahami semua untuk sistematika penulisannya. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Mohon maaf, Bapak mau tanya. Apa tidak perlu kata pengantar? Nggak usah kata pengantar. Oh, baik, Bapak. Terima kasih. Iya. Oke, setelah ini saya saya kirim nama ini ya, langsung di grup ya, nama-nama kelompoknya gitu ya. Saya buat random. Baik, Bapak. Saya buat random. Kalau tidak yang tanyakan lagi teman-teman, perkuliahan saya akhiri. Tidak ada yang tanyakan? Kira-kira Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, terima kasih teman-teman semua ya. Perkuliahan saya akhiri. Untuk kekurangan kuliah saya, ini kan kelas ini kurang ya, kurang 1 pertemuan mungkin ya, enggak 2 pertemuan ya. Nah, itu akan saya beri daring, tapi habis tarawih ya. Mau nggak teman-teman? Karena ini kan kesepakatan. Kalau kalian nggak mau ya saya nggak memberikan. mau, Pak? Mau. Oh no ya, berarti nanti kita buat jadwal, cari waktu sebelum UTS ya. UTS saya beri tambah 1 atau 2 pertemuan lagi. Tapi setelah tarawih. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Warahmatullahi wabarakatuh.